Selamat siang Pak Anton. Selamat siang, Mas. Panggilannya saya tuh suka panggilnya pengen Mas Bimo, tapi namanya Haria ya. Jadi Ya sebenarnya udah namanya Haryo. Hario. Hario apa Haria? Nama tulisannya sih Harya, cuma sebetulnya kalau bisa cerita sekalian ya. Saya tuh kalau walaupun di kartu keluarga, walaupun di akta tuh pakai A Haria Bima Pratita Kusuma, tapi karena di Jogja dipanggilnya jadi O semua. Haryo Bimo Pratito Kusumo, bebas Pak Anton mau yang mana. Oh, iya. Habis jalan Oke. sehat tadi pagi. Selalu. Selalu. Jadi tiap pagi Pak Anton tuh jalan pagi dulu gitu. Ya, iya. Pagi, bangun pagi, 3:30, doa dulu. Wih. Setelah doa, TikTokan. Wih, TikTokan juga. Biar dirasa muda. Tapi emang kan jiwanya jiwa muda yang penting Pak Anton, ya nggak? Nah, tadi siang mungkin followersnya Pak Anton Teddy dan juga followersnya @sonorafm92 udah bakal bahas tips dan juga trik traveling di masa pandemi. Karena sekarang kalau bukain sosial media ya, kita yang di rumah nih disuguhinnya, wih ada yang lagi pulang kampung, ada yang udah nyampe Labuan Bajo, ada yang udah pada traveling. Karena udah terlanjur berangkat, berarti kan yang tinggal diubah adalah gayanya atau style traveling di masa pandemi. Pak Anton Teddy di masa pandemi ini selain staycation udah ada pergi kemana gitu belum? Kalau tahun lalu 2020 saya pergi kurang lebih mungkin ada 12-13 kali ya keluar dari rumah, keluar dari Jakarta. Tahun ini baru 2 kali. Baru udah lumayan itu 2 kali. Alasannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah cuaca yang tidak mendukung. Iya, jadi ini urutannya kenapa gitu ya. Jadi selama masa pandemi begini itu kalau kita mau traveling, kalau dulu traveling itu pilihannya ke kota, ke tempat yang rame, indoor gitu ya. Kalau outdoor bagaimana? Outdoor kepanasan. Ntar gosong. Gosong, nggak enak lah begini. Tapi sekarang gara-gara pandemi, pilihan justru outdoor. Jadi ke pantai, ke gunung. Nah, kan hujan nih, musim hujan. Iya, untungnya hujan ini minggu-minggu ini terakhir di perakiran cuacanya terakhir bakal hujan ya. Betul. Jadi cuaca itu akan berubah. Sebenarnya saya selalu memperhatikan bahwa yang namanya Imlek itu adalah di China sana itu disebut adalah Spring Festival. Maksudnya apa? Maksudnya perubahan waktu dari musim dingin ke musim semi. Nah, itu ya pertama. Yang kedua, artinya setelah kita paling dingin, sekarang mulai naik. Nah, biasanya naiknya itu adalah minggu kedua, minggu ketiga bulan Maret. Jadi sekarang kalau ditanya, saya sudah prepare minggu depan mau kemana, minggu depan mau kemana, terus udah. This is the time gitu ya. Jadi kalau ditanya travelingnya bagaimana, kembali fokus adalah ke outdoor ya. Karena outdoor sangat tergantung dengan cuaca. Nah sekarang cuacanya udah enak nih, udah enak. Iya. Kalau saya perhatikan ya dalam minggu terakhir ini yang namanya hujan, lalu namanya awan gitu ya. Antara hujan dan awan itu kalau biasa nggak hujan juga awannya tebel. Kalau sekarang walaupun hujan awannya udah tipis. Nah, patokan bakal ada pergantian musim dari musim hujan ke panas tuh itu ya. Betul. Iya. Oke. Kita mulai dengan topiknya. Monggo silahkan. Tadi udah disinggung sama Pak Anton Teddy karena udah
cuaca, tadi kan pilihan traveling di masa pandemi itu akan menuju lebih ke outdoor gitu kan, kemudian juga karena cuaca udah mendukung, tapi mungkin yang masih bertanya-tanya gitu ya, ini orang kok udah pada traveling, atau juga mungkin udah ada yang terlanjur issue tiket karena promo kan kemarin banyak yang gencar bikin promo kan, maskapai, hotel, Kemenparekraf pun juga menggencarkan di Indonesia aja. Mungkin dari benak paling hati paling dalam tuh gini, aman nggak sih traveling di masa pandemi? Pertanyaan nomor satu. Kalau dulu kan pertanyaannya, mahal nggak sih kalau ke sana? Gimana nggak sih, susah nggak sih? Kalau sekarang pertanyaannya adalah, aman nggak sih? Kalau dari Pak Anton Teddy gimana ini Pak Anton Teddy? Oke, satu, karena saya sudah mempraktekkan gitu ya. Satu, traveling itu aman kalau ya, di garis dilingkari nih kalaunya. Satu, menghindar kerumunan. Tuh, menghindar kerumunan ya. Oke. Problemnya dengan kita adalah kita pergi ke satu tempat, kalau tempat itu rame, ke tempat itu terkenal, pasti rame. Iya, betul. Restoran pasti rame, tempat pasti rame, hotel rame, gunungnya rame, pantainya rame. Nah, kita mesti ngakalinnya. Satu, ngakalinnya bagaimana kita perginya jangan pada waktu musim rame. Misalnya weekday dan weekend. Ini weekend, weekday dan weekend. Kedua, waktu berkunjung. Contoh, yang namanya saya kan tiap hari ke Ancol. Yang namanya ke Ancol itu hari Sabtu dan hari Minggu itu top of the top, paling rame. 2 hari itu ya, Sabtu Minggu. 2 hari itu. Saya bayangkan nih, Pak Mas Aryo, saya itu perginya adalah jam 5.30 dari rumah. Atau sore? Pagi. Okay. Ya, jam 5.30 berangkat, nunggu pintu dibuka jam 6, masuk. Tiap hari. Tetapi yang namanya hari Sabtu dan hari Minggu, tingkat orang yang berkunjung bisa 3-4 kali. Waktu pagi. Itu pagi loh. Pagi. Nah, kalau siang kayak apa? Makanya. Nah, yang perlu saya lakukan apa? Saya mengganti. Jadi hari Senin sepi, Selasa sampai Jumat sepi, saya relax. Jalan kaki, lalu sepedahan ya. Jadi sekitar kurang lebih 2,5 jam saya di sana. 6-7 kilo saya jalan kaki cepat ya, tergopoh-gopoh jalannya katanya harus begitu. Lalu sepedahan kurang lebih 10 kilo. Nah, kalau hari Sabtu, hari Minggu saya rubah. Saya jalan kakinya adalah di tempat yang lebih sepi. Di tempat yang lebih sepi itu adalah karena orang tidak ke situ gitu ya. Makanya tempatnya sepi. Dan tempatnya jadi tidak enak. Tapi kan buat saya bukan mau ngelihat tempatnya, saya mau olahraganya itu. Iya, jadi kenyamanannya ya. Kerumunan, pindah ke tempat yang kurang rame. Ini juga sama dengan kulineran. Ingat cerita tuh? Waktu saya ke Sate Marangi, Iya. Purwakarta itu kalau lagi tidak ada pandemi, 2.000 orang, Pak. Tempat duduknya tuh buat 2.000 orang. Sekali manggang ya. Jadi satenya itu satu panggangan 120 tusuk. Wah. Ada 4. Jadi ibaratnya sekali order naik, dikipas, kurang lebih 10-15 menit jadi 480 tusuk sate gitu ya. Bayangkan. Pertanyaan adalah pada waktu pandemi bagaimana? Diturunkan 50%. Izinnya cuma boleh 50%. Tapi 50%-nya dari berapa? 1.000. Masih banyak itu. Masih banyak juga. Saya datang ke sana jam 10 malam. Pagi. Kirain malam ya, sepi sekali jam 10 pagi. Masih sepi, 20 orang adanya. Ya udah, ini ya. Jadi pergi ke tempat, cari tempatnya sama. Kita mau pergi gimana, pengennya ke tempat yang terkenal gitu ya. Tapi diganti weekend jadi weekday. Jam makan menjadi lebih cepat, makannya lebih cepat.
atau lebih telat. Jadi sekarang itu saya strateginya dibalik. Jadi saya tidak makan antara jam 1 sampai jam 2 gitu ya. Saya makannya adalah di atas jam 3. Jadi antara jam Makan 3 siang. sampai jam 4, betul. Makan siangnya itu jadi makan pagi saya biasa nyampe rumah itu adalah jam 9. 9 makan pagi. Lalu kan tahu pengen makan di sana, tapi kan rame. Jadi saya makan siang di rumah dulu. Makan dulu sedikit. Lalu pergilah jam 2.30, nyampe di sana jam 3, sepi. Kemarin ya saya kemarin persis. Kemarin itu saya tuh makan makanan, namanya itu makanan khas di Pontianak ya. Jadi makanan khas di Pontianak ini sebenarnya mirip-mirip dengan makanan lokal yang ada di Singapura. Nggak tahu kenapa kemarin ngidam pengen itu gitu ya. Namanya apa? Lalu kenapa? Nama makanannya apa? Namanya kue cap. Kue cap itu ya. Kue cap. Nggak ada kecap. Nah, kue cap itu sebenarnya makanannya seperti kayak kue tiaw. Lalu ada itu sebagai nasinya begitu ya. Itu lalu di mangkok yang terpisah ada tahu, ada daging, ada bakso gitu ya, dipisah gitu ya. Nah, itu dimakannya sebenarnya campuran seperti begitu. Bukan kue tiaw tapi lebih gede daripada kue cap ya. Kue cap. Nah, saya datang ke sana adalah jam 2:30. Sama anak saya. Wah, ini nih strategi makan. Karena sepi gitu ya. Karena sepi itu yang menurut saya adalah benar, yang seperti begitu. Jadi kita tetap makannya adalah tujuannya sama, makan tetap makanannya enak, tetapi sepi. Karena tujuan sekarang paling penting, Mas Aryo, kita ini misalnya contoh ya, yang namanya penularan itu banyak terjadi di restoran. Kenapa? Kenapa? Karena orang campur keluar masuk. Dan restoran ini kayak kemarin saya tahu persis, aduh itu enak banget, udah lama, udah mungkin 2-3 tahun nggak makan ke situ gitu. Tapi saya tahu itu restoran adalah di dalam ruko, pakai AC, bayangin. Ya. Nggak ada sirkulasi gitu. Betul, mana kecil kan biasanya. Betul. Nah, jadi itu ya. Jadi strateginya kita mesti ngatur. Kalau ditanya kelaparan dong makannya jam 3. Iya, kita jam 3 itu antara lunch dan dinner gitu ya. Biasa breakfast dan lunch. Jadi lunch dan dinner mesti diakalin. Sekarang ini semua saya melihat sesuatu yang cara traveling berbeda, cara kita menentukan udah nggak bisa lagi. Kita siap-siap. Misalnya memperhatikan begini, nggak cukup. Nggak cukup ini ya. Nggak cukup perkiraan, maksudnya nggak cukup perkiraan waktunya, atau nanti pasti di mana di venue atau di tempat itu akan berubah seperti rencana. Nggak cukup sehat. Nggak cukup sehat. Kita kan takut. Makanya sekarang saya kalau makan keluar, saya rubah jam makannya. Dengan begitu aman. Ini kemarin yang baik ya. Betul, kemarin saya pengen makan nasi campur gitu ya. Pas lewat ada namanya nasi campur. Aduh, pengen. Saya turun sama istri saya. Dia 4 ruko. Restorannya 4 ruko. Saya pikir mungkin ada 300 orang di dalam. Oh iya, dalam waktu bersamaan. Saya masuk, dia tempatnya rukonya ada 4 ruko berjejer dan kelihatan penuh gitu. Wah, saya nggak jadi. Saya give up. Saya bilang bungkus, udah bungkus. Ini bungkus tuh berarti salah satu triknya juga ya? Betul, tapi kan kualitas dari makanan itu kalau dibungkus kan drop.
drop. Beda. Iya, beda. Mie dibungkus beda. Udah nggak Nasi mie lagi. dibungkus. Iya, panas-panasnya nggak kerasa. Sama dengan traveling. Jadi traveling pun kita cari solusi. Tempat yang ditujunya sama, tapi caranya kita harus pikirkan. Kemarin ada lucu. 3 minggu yang lalu saya kirim satu rombongan grup. Dia mau mainnya 2, ke air terjun dan rafting gitu ya. Saya bilang, 1, air ke raftingnya adalah setelah makan siang. Komplain, kenapa nggak mau pagi segala macam? Saya bilang pagi itu perginya ke air terjun dulu. Ngapain air terjunnya pagi-pagi? Saya bilang karena pagi-pagi perginya jam 7. Jadi mereka udah ngomel gitu ya. Saya bilang, oke, pertanyaan sekarang, tujuan ke air terjun mau ngapain? Ya paling foto-foto. Setuju. Kalau jam 7 sepi. Karena saya ngomong sepi, mau pergi. Jadi berubah pikiran. Berubah pikiran, bener sepi. Tapi padahal saya punya tujuan bukan karena mau supaya fotonya bagus karena sepi, bukan. Aman, tidak tertular. Bayangkan kalau jam 10 ke atas di air terjun itu rame, bisa ratusan orang ada di situ. Kita kan ngeri, gitu. Itu satu. Nah, waktu setelah dari air terjun, saya mulai bawa ke restoran. Mereka teriak lagi, kita belum makan, bukan jam makan siang ini, gitu ya. Saya bilang, iya, kenapa? Karena setelah makan siang, pada waktunya orang lain makan siang, kita rafting, gitu kan. Singkat kita setelah selesai, mereka bilang, Pak, belajar di mana sih ini aturannya dirubah, diacak-acak. Tapi saya harus akui, kita maksimal. Nah, ini. Jadi, ngerubah waktu itu supaya pada akhirnya kita menghindari. Karena pandemi seperti begini, kita nggak tahu. Iya sih. Bingung. Betul. Kedua adalah tujuannya sama. Perginya ke A, perginya ke B. Tetapi apa yang kita lakukan, rubah jamnya, lalu sama-sama dapat. Dan dapat bonusnya apa? Fotonya tidak banyak orang. Sepi gitu ya. Oke, jadi memang ya harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya ya. Jadi memang ya itu tadi, lebih baik telat untuk jam makan gitu kan, daripada harus ketemu sama yang rame-rame, atau kalau nggak mau telat ya mulailah lebih awal. Memang gaya travelingnya jadi berbeda, tapi yang jelas itu tadi seperti disinggung sama Pak Anton, yang dipengenin dapet, kemudian keamanan pun juga dapet. Pokoknya udah deh, ngikut dulu dengan apa yang disebut ini ya. Ini berarti tatanan kenormalan baru di masa traveling ya Pak Anton ya? Betul. Salah satunya juga yang berubah adalah jarak tempuh. Jadi sekarang ini saya sedih. Iya, kenapa? Karena ada satu adalah biayanya karena PCR menjadi mahal. Yang kedua adalah sekarang itu travelingnya lebih sering tapi pendek-pendek. Jadi orang durasi itu stay-nya itu. Betul. Jadi misalnya kalau ke Bali weekend doang, pergi hari Jumat, pulang hari Minggu, yang dulu bayar tiketnya saja misalnya 2 juta begitu ya. Sekarang itu tambah PCR 2 kali menjadi 4 juta. Itu yang menjadikan menurut saya, sehingga opsinya apa? Opsinya yaitu traveling, apakah itu pakai mobil sendiri, bus secara kecil-kecilan, keluarga sendiri, orang sendiri gitu ya, udah mulai ya, tapi masih belum campur misalnya korporasi, perusahaan pakai bus, masih terbatas. Oke, Pak Anton, ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita jawab dulu ya. Ya, silakan. Ini ada Devi. Terus kan sekarang Devi, kan kalau di Indonesia tuh tempat-tempat yang booming, tempat-tempat yang lagi di-viral di Instagram tuh kan pasti rame. Saya pun juga pengen ke sana biar dapat foto yang bagus juga bonusnya.
Tapi terus gimana ini mensiasatinya Pak Anton? Nah, ini bener nih, tempat yang viral tuh pasti pengunjungnya. Kita nggak ke tempat wisata sih, tapi kita ngeliat orang pada akhirnya. Tadi menurut saya adalah weekend dan weekday itu satu. Dihindari Kedua itu ya. adalah pagi-pagi. Ya, pagi-pagi. Hmm. Pagi-pagi pada waktu misalnya dia buka jam 10, kita datang 9.30. Begitu buka, masuk, grecep duluan. Jangan Karena nunggu, biasanya, jangan nanti jam 12 gitu, jangan. pokoknya jangan ditunda-tunda gitu ya. Ya, iya. Oke, ini juga tadi berarti sekalian jawab pertanyaannya ada Mas Embun. Ini kalau tempat wisatanya rame terus gimana? Mungkin maksudnya kayak pantai kali ya, sunrise ada orang, siang rame, sunset ada orang. Masa malam ke pantai? Enggak. Ini menarik. Jadi kalau ditanya adalah seperti yang saya lakukan gitu ya. Kalau saya jalan pagi ke Ancol pagi-pagi itu kurang lebih ada sekitar 300 sampai 500 orang tiap pagi itu yang jalan kaki. Cuma karena Ancolnya itu besar sekali ya. Ancolnya besar sekali sehingga 500 orang itu nggak kelihatan di Ancol gitu ya. Nah, yang perlu kita siasati apa? Objeknya. Kita pergi ke Ancolnya, kita tahu Ancolnya rame ya. Kalau kita ngelihat mobil tempat parkir itu penuh, tiap hari penuh. Bayangkan kalau saya datang jam 6.10 aja ya. 6.10 itu berarti saya di bagian belakang dibandingkan jam 5.45 begitu ya. Beda 15 menit, 20 menit itu antrian itu udah panjang. Itu yang perlu adalah bukan perginya yang kita ganti. Rame kok. Tempatnya di Ancolnya diganti. Saya kalau rame di tempat, saya perginya di tempat ini. Misalnya ya, kalau saya secara spesifik, pagi itu rame di Eco Park. Eco Park itu tempatnya paling enak, paling bagus. Tetapi ya rame, di sana bisa 200-an orang, setengah ada di situ. Nah, saya perginya adalah ke dermaga. Di dermaga tempatnya lebih luas, walaupun ada 300 orang, 200 orang di situ, nggak kelihatan karena tempatnya itu kurang lebih stretch sekitar 3 kilometer. Gitu. Jadi pilihan-pilihannya mesti cerdas di sana. Jangan semua orang maunya ke A, pergi ke A. Jangan, ganti itu aja. Oke, karena emang sekarang yang dicari yang lagi viral-viral gitu ya. Di sini ada yang viral A, orang ke sana, yang ini viral B, orang ke sana. Jadi ya itu, bukan lautan biru lagi, lautan manusia takutnya kalau semua orang ke sana ya. Ada misalnya di Bandung ya. Di Bandung itu ada tempat makanan, tempat oleh-oleh dari buka. Oke. Lalu itu nggak berani masuk karena rukonya memang besar, tetapi mungkin ada 200 orang di dalam kerumunan, nggak ada physical distancing. Nah kalau seperti begitu bagaimana gitu kan ya? Nah saya akalinnya adalah saya pesen online. Pesen online gitu? Iya, mereka ternyata ada bisa pesan online, ya udah saya pesan online gitu kan. Paling tidak saya udah tahu saya maunya ini bisa ngelihat segala macamnya, saya pesan online. Begitu nanti janjian kirimnya kemana, saya ambilnya di mana, ya udah itu. Jadi memang mesti kita tidak bisa menghindar. Ada yang tidak bisa menghindar, tapi ya tadi harus cari solusinya. Kudu, kalau nggak bisa. Iya sih. Nah, itu tadi beberapa trik dari Pak Anton Teddy ya, yang mungkin ini bisa Anda terapkan, yang mungkin udah punya planning mau liburan, tapi yang jelas biar aman bagaimana caranya. Tapi karena waktu kita terbatas, kita ketemu lagi di minggu depan ya Pak Anton ya. Siap. Minggu depan tentunya Pak Anton Teddy punya trik lainnya untuk Anda sahabat Sonora, dan yang jelas
traveling di masa pandemi ini, pokoknya kalau kita memperhatikan timingnya, jangan pas weekend atau pas lagi super long weekend. Kemudian juga pokoknya mendingalah makan siang lebih cepat atau telat. Kemudian juga jangan lupa, aduh yang terakhir tadi apa sih, kok jadi ngeblank saya? Ini, pokoknya jangan lupa, nah oleh-oleh, kalau misalnya mau membeli sesuatu, kalau mau belanja, kalau memang pengen banget dan juga ada opsi online, itu lebih solutif daripada harus ini ya, antri beli oleh-olehnya, belum lagi nanti ngambil barangnya dempet-dempetan gitu kan, protokolnya jadi hilang nanti. Itu sahabat Sonora. Dan kalau Anda butuh tips lainnya, trik lainnya, jangan lupa buat mampir ke Instagram @txtravel, @txtravel. Di sana ada tips traveling, ada promo spesial juga buat Anda, ada promo hotel berbintang dan juga promo-promo lainnya. Langsung di-follow. Dan Pak Anton Teddy, terima kasih banyak waktunya siang ini. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan ya. Tentunya bakal ada topik menarik lainnya juga. Dan terima kasih juga buat sahabat Sonora yang udah gabung di Instagram @sonorafm92 dan juga di Instagram @AntonTeddy. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa juga yang ketinggalan bisa langsung tonton di IGTV @sonorafm92 atau di YouTube Sonora FM. Yang episode kemarin udah diupload loh. Dan juga nanti bisa baca artikelnya di sonora.id. Saya Haria dan juga Pak Anton Teddy pamit dulu. Bye-bye. Bye.